bisa dipahami, salah satu dia yang maju untuk praktek. Oke, silakan. Teman kita si Nadia akan mengulang apa yang sudah Ibu sampaikan. Ya, silakan Nadia. Baik, sebelum kita melakukan amalnya UTRI, kita beritahu dulu keluarga pasien dan pasiennya untuk kita lakukan tindakan aturnya UTRI ini. Setelah memberitahu pasien, kita melakukan KBI dengan mengganti underpad terlebih dahulu jika kotor. Kemudian kita kan kita sudah menggunakan handscoon pendek, kemudian kita menggunakan handscoon panjang. Lalu kita membersihkan sisa-sisa darah pada vagina ibu, kemudian kita cek kandung kemih ibu apakah terasa penuh atau kosong. Jika dia penuh, maka kita lakukan kateterisasi. Setelah kita lakukan kateterisasi, kita sudah menggunakan handscoon panjang, kita meletakkan tangan kiri pada fundus uteri ibu, kemudian tangan kanan memasuki vagina ibu dengan secara obstetri. Setelah masuk, kita tangan membentuk mengepal. Kemudian pada fornix anterior kita lakukan tekanan sehingga tangan ini bertemu. Kemudian kita lakukan selama 3 menit. Jika selama 3 menit ini kontraksi mulai membaik, kita lanjutkan selama 2 menit. Jika kontraksi tidak membaik, kita lakukan KBE. Kemudian kita lakukan KBE, meminta bantuan keluarga pasien atau asistennya. Mengarahkan tangan kiri asisten pada fundus uteri ibu. Ibu bisa bantu saya, tangan kirinya diletakkan di atas tangan saya, ibu. Setelah itu kita tangan kanan ibu diletakkan pada sini, gerakan mengepal, dan kita pastikan gerakan tangan ibu ini benar. Jika sudah benar, kita lepaskan secara perlahan tangan kita dari vagina ibu. Setelah itu kita pastikan jika kontraksi ini tidak membaik juga, kita pastikan cairan infus ibu terpasang. Kemudian kita lakukan rujukan. Selama rujukan, asisten tetap melakukan KBE secara bergantian dengan bidan atau keluarga pasien. Oke, kasih hapus dulu untuk Nadia. Oke, silakan duduk Nadia. Oke. Jadi tadi ya, teman kita Nadia sudah memperagakan ya cara melakukan KBI dan KDE ya, dengan minta bantuan dengan asistennya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apakah sudah mengerti semua? Oke, silakan. Ibu izin bertanya. Iya. Kan kalau misalnya setelah 5 menit KBI itu nggak berhasil, kan langsung KBE ya Bu? Iya. Nah, izin bertanya Ibu, apabila KBI itu tidak berhasil dan setelah dilakukan selama 5 menit, misalnya lebih dari 5 menit tunggu, tapi tetap dilakukan KBI misalnya lebih dari 10 menit, itu apa resikonya ya Ibu? Oke ya, baik ya. Jadi ini kan secara teori kita melakukan KBI selama 5 menit ya. Jadi 3 menit pertama, apabila ada kontraksi dilanjutkan 2 menit yang kedua. Jadi total KBI adalah 5 menit. Nah, apabila setelah kita lakukan selama 5 menit KBI ya, ternyata masih belum ada kontraksi, maka kita tadi minta tolong asisten untuk melakukan KBI.
ya, setelah KBP itu dilakukan di luar ya oleh asisten, maka bidan ya pastinya cuci tangan dulu ya bu bidannya ya. Kemudian menyiapkan persiapan untuk melakukan rujukan. Karena apa? Sudah dilakukan KBI ini tidak berhasil. Berarti kan kontraksi ibu ini tidak ada, belum ada. Kalau belum ada, berarti harus segera kita rujuk dengan tetap dilakukan infus. Biasanya infusnya kita guyur ya. Dengan tetap diinfus, kita memberitahu keluarganya untuk melakukan rujukan. Dan rujukan ini selama di dalam perjalanan tetap kita melakukan KBE. Itu bisa bergantian, bisa dengan asisten, bisa minta tolong keluarganya ya, bisa juga bidannya. Jadi yang jelas yang kita lakukan saat melakukan rujukan tetap melakukan KBE, tidak boleh dilepas karena tujuan KBE tadi adalah untuk merangsang terjadinya kontraksi. Kalau ibunya sudah ada kontraksi, berarti fundus uterinya sudah ada benjolan, berarti darah itu akan mengikat perlahan-lahan. Oke, sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Cukup?